Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Dan juga para pendengar radio-radio yang merelai acara ini. Radio Hidayah FM Pekanbaru. Dan para pendengar radio As-Sunnah Kita Cirebon, para pendengar radio Hang FM Batam, para pendengar radio Sahabat Muslim Cirebon, Sahabat Muslim Tegal, dan para pendengar-pendengar radio Roja yang merelai acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pembahasan kita kali ini masih menyangkut pembahasan tentang buah. Ini kita akan membahas tentang buah mentimun, ya, dimana buah ini merupakan buah yang tidak asing lagi di negeri kita dan sering digunakan. Ya. Dan buah mentimun ini merupakan tanaman tropis yang asli dari Asia Tenggara, dan tanaman yang tumbuhnya menjalar ini atau memanjat, terkadang dibikin memanjat di pagar yang batangnya berbulu halus, panjangnya sampai 3 meter, kemudian daunnya berbentuk lekuk tangan dan bunganya berwarna kuning dan buahnya panjang. Dan jenis mentimun ini sangat banyak sekali di pasaran. Ada timun biasa, ada timun krai, ada timun wuku, ada timun poan, ada timun watang, ya. Dan artinya timun ini banyak varietasnya. Dan secara umum mentimun ini ada yang berwarna hijau muda dan ada juga yang berwarna hijau tua. Dan kemudian pada timun itu terdapat lilin putih yang alami, yang bijinya banyak, bentuknya lonjong dan runcing, pipih, warnanya putih, agak kotor. Akan tapi secara garis besar mentimun ini dibagi menjadi dua, yaitu mentimun yang kulit buahnya berbintil-bintil kecil, yang biasa digunakan sebagai lalapan, dan pada bagian pangkalnya juga terdapat bintil kecil, dan mentimun krai yang kulit buahnya mulus, yang warna kulitnya hijau keputihan, dan juga yang berwarna hijau pekat, dan daging buahnya tebal berwarna putih kehijauan. Adapun timun ini biasa tumbuh di tanah dengan ketinggian 1 meter sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya dari pantai maupun di dataran tinggi, maka timun ini bisa ditanam dengan suhu kurang lebih antara 17 sampai 20 derajat Celcius, dengan kelembapan sedang dan penyinaran sedang sampai kepada tinggi. Dan biasanya tanah yang digunakan untuk menanam adalah tanah bertekstur lempung, ya, dengan kedalaman air kurang lebih 50 cm sampai 2 meter dari permukaan tanah. Kemudian timun ini biasanya yang digunakan oleh para pengobat klasik adalah daunnya, kemudian buahnya, kemudian biji, tangkai, dan akarnya. Di mana daunnya ini bermanfaat untuk daya sebar dan dipetik sewaktu tanaman berbunga dan sebelum buahnya menjadi masak. Sebelum buah timun menjadi masak dan tidak dipanen, maka daunnya bisa dikumpulkan kemudian dimanfaatkan sebagai obat. Tentunya setelah tidak terkena curahan air hujan. Nah, dan buahnya juga digunakan untuk mengatasi energi vital.
yang melemah dan dikumpulkan saat belum masak atau pada permulaan masak. Dan bijinya biasanya juga digunakan untuk obat serta tangkai dan akarnya. Para pengobat ini menilai mentimun sebagai obat berdasarkan karakteristiknya, di mana timun memiliki rasa yang hambar atau tawar. Ada yang bilang tidak berasa, ada yang bilang sedikit manis, dan berkhasiat melarutkan, melancarkan, menghilangkan kelembapan serta memperlancar buang air kecil. Artinya timun ini ketika dia dikatakan kemudian melarutkan, melancarkan, kemudian mengalirkan, maka artinya dia memperlancar buang air kecil, ya. Kemudian juga memperlancar peredaran darah dan menghilangkan kelembapan dalam arti mencegah terjadinya penumpukan makanan, terjadinya kelembapan, terjadinya pembentukan massa atau benjolan. Kemudian dinginnya mentimun mampu membersihkan panas, menurunkan panas, dari panas yang disebabkan oleh panas dari luar ataupun panas yang terpicu dari dalam. Makanya timun sering sekali digunakan untuk para penderita tipes, karena dia demam, akan tetapi juga ada kelembapan di sana. Dan dia mampu membersihkan panas, menurunkan panas, dan mengatasi panas-panas sampai pada peradangan, radang usus, radang tenggorokan, ya. Dan dia juga memiliki sedikit rasa manis yang di sini membuat timun ini bermanfaat untuk menguatkan kondisi vital tubuh, meningkatkan stamina. Kemudian sangat bermanfaat untuk organ limpa, organ lambung, dan organ usus besar. Di mana kita ketahui bahwasanya maidah atau perut besar ini yakni merupakan organ yang menentukan kekuatan setelah lahir. Setelah manusia kemudian lahir, maka dialah yang menentukan kekuatan bawaan setelah lahir. Maka dengan mengkonsumsi mentimun, artinya dia akan menguatkan sistem cerna, baik dari sisi perut besar maupun perut kecilnya, sehingga siap untuk menerima makanan-makanan berikutnya, menguatkan limpa, menguatkan lambung, mencegah terjadinya penumpukan makanan, kemudian memecahkan, membuyarkan benjolan atau makanan-makanan yang menumpuk pada lambung, serta membuang dahak. Dan bermanfaat untuk usus besar, yakni bermanfaat untuk memperlancar buang air besar, mencegah terjadinya peradangan pada usus. Maka wajar kalau dia disebut sebagai anti radang. Timun ini disebut sebagai anti radang. Karena sejuknya, maka sering timun ini dipadukan atau dikombinasi dengan kurma. Sehingga bagi orang-orang yang tidak tahan terhadap panas dan manisnya kurma, maka panasnya kurma akan ditawarkan dengan dinginnya mentimun. Ya, dikarenakan terkadang panasnya kurma bisa pada sebagian orang yang belum terbiasa bisa mengakibatkan sembelit ataupun panas. Maka dia ditawarkan dengan dinginnya mentimun. Maka wajar ketika dua hal ini kemudian disebut sebagai obat tunggal. Padahal dua, yakni kurma dan mentimun ini merupakan pasangan yang sering digunakan untuk menyuburkan badan, mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan stamina, ya, menambah vitalitas, kemudian membentuk perempuan ataupun lelaki agar kulitnya berseri-seri. Ini merupakan pasangan yang serasi, ya, dan juga bermanfaat untuk perangsang air liur, ya, menghilangkan haus, menghilangkan panas, mempermudah buang air kecil. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada kelemahan kandung kemih, ada kelemahan pada ginjal, ada kelemahan pada usus kecil. Dan dia membersihkan serta melembutkan kulit. Ya, apalagi ketika dikomben dengan kurma, maka selain akan membentuk postur tubuh yang ideal, ya, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, akan tetapi juga dia bermanfaat untuk melembutkan kulit. Sangat cocok sekali dikonsumsi bagi para remaja yang hendak menikah, ya, untuk dikarantinanya agar kulitnya berseri-seri, ya. Dan anti panasnya, anti hausnya membuat dia cocok sekali bagi orang-orang yang sedang tidak mengkonsumsi air, semisal orang yang saum, ya, maka dia sangat cocok sekali digunakan sewaktu sahur atau sewaktu buka, dikarenakan dia mampu
memupuk cairan tubuh sehingga tubuh tidak kekurangan cairan, sehingga tubuh ini akan tetap penuh normal cairannya dan tidak merasa haus walaupun dia melakukan puasa, maka tidak merasa haus. Dan sekiranya kemudian dikombin dengan korma, di mana korma ini akan menguatkan badan, merupakan makanan yang penuh nutrisi, maka kalau dikombin keduanya akan mampu menghilangkan rasa haus dan rasa lapar, menekan rasa haus dan rasa lapar, sehingga walaupun berpuasa seharian maka tidak merasakan adanya haus. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali buat orang yang shaum mentimun ini. Kemudian juga tetap menjaga kulit agar tidak kering walaupun kekurangan minum, tidak minum, walaupun tidak makan, tetap menjaga kelembutan kulit, menjaga kelembapan kulit. Ya, ini justru menunjukkan bahwasanya timun ini mencegah penuaan dini. Dan buah mentimun juga secara penelitian membantu mengatasi tabayuh dam, darah yang macet atau hajjah, darah yang bergejolak. Salah satu diantaranya adalah darah tinggi. Makanya timun sering diandalkan buat andalan orang-orang yang darah tinggi untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian juga timun bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang gangguan sariawan. Di mana sariawan pada orang berpuasa juga sangat menderita tentunya. Pada sisi lain dia harus minum, sisi lain dia shaum ya. Maka mentimun bisa dijadikan alternatif untuk dimanfaatkan, untuk digunakan buat berbuka dan sahur untuk mengatasi gangguan seperti sariawan, kehausan, jerawat, termasuk radang tenggorokan atau radang kerongkongan, ya, serta pembengkakan kelopak mata dikarenakan kelelahan atau lemahnya tihal, perut kecil atau limpa. Maka dia bisa digunakan untuk meluruhkan, membuang cairan yang membuat seseorang tersebut menjadi bengkak dan menghilangkan demam yang disertai dengan rasa haus, ya, dan mengatasi bintik-bintik kemerahan pada kulit. Mentimun ini, dan mentimun juga bisa digunakan untuk pengobatan anak-anak yang menderita cacingan, termasuk dalam hal ini cacing yang berat, yakni cacing pita. Dan timun ini juga bisa digunakan untuk membersihkan ginjal, mencegah terjadinya radang ginjal, mencegah terjadinya batu ginjal, membuang pasir-pasir yang ada pada ginjal. Ya, ini buah daripada memanfaatkan mentimun. Adapun secara perinci, daunnya mentimun ini bisa digunakan untuk merangsang muntah. Pada sebagian orang yang dahaknya tidak bisa dimuntahkan, dahaknya itu banyak di perut sehingga mengganggu kembung, perut tidak nyaman, maka mengkonsumsi minum daun mentimun maka bisa merangsang muntah dengan mengeluarkan lendir. Dan daunnya juga bisa digunakan untuk menurunkan demam, ya, termasuk dari luar ditumbuk kemudian dibalurkan pada dahi. Kemudian juga meluruhkan dahak, daunnya mampu meluruhkan dahak, membuang racun pada tubuh, dan dapat digunakan sebagai obat diare dan disentri serta meredakan kejang, terutama kejang pada anak-anak. Ya, baik daunnya ditumbuk kemudian kasih air sedikit kemudian diminum, ataupun diborahkan pada dahi kemudian pada tengkuk. Ya. Sementara buahnya secara khusus dia merupakan penyegar badan, penyejuk badan, sehingga walaupun dalam kondisi shaum, walaupun dalam kondisi yang tidak makan dan tidak minum, maka badan tetap segar, hawa tetap sejuk, dan walaupun beraktivitas terhindar dari rasa haus dan kekurangan cairan, ya, dan peluruh kencing serta menghaluskan dan melemaskan kulit sehingga mencegah terjadinya kulit keriput dan kering. Adapun mentimun mentah ini mampu menurunkan panas dalam dan meningkatkan stamina, anti radang, menyejukkan tubuh, merangsang air liur, menghilangkan haus, serta meluruhkan kencing. Adapun para peneliti hari ini, tentunya setelah mendengar, melihat para masyarakat klasik menggunakan mentimun sebagai obat, ya, dan kesuksesan para pengobat klasik menggunakan mentimun sebagai obat, rupanya menarik perhatian para pakar peneliti.
Sehingga para peneliti kemudian meneliti ada apakah yang ada pada mentimun tadi. Dan pada penelitian ternyata buah mentimun banyak mengandung dia juga merupakan sumber vitamin C, vitamin A, dan asam folat. Jadi kulitnya yang keras kaya akan serat dan mineral yang penting seperti silika, kalium, magnesium, dan molybdenum. Dan buah mentimun sering direkomendasikan sebagai silika. Dan kandungan trace mineral silika yang ada pada mentimun sangat dibutuhkan untuk memperkuat jaringan ikat pada semen intraselular otot, tendon, ligamen, tulang rawan, dan tulang pada umumnya. Artinya buah mentimun ini sangat dibutuhkan pada orang-orang yang menderita gangguan tulang. Baik dia menghendaki regenerasi sel tulang dikarenakan fraktur, keretakan tulang, ya, atau pengeroposan tulang, atau gangguan tulang yang lainnya pada saat orang itu kecelakaan, patah tulang dan seterusnya. Ya, maka dia merupakan zat yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat jaringan ikat pada semen intraselular, yakni termasuk otot, tendon, ligamen, tulang rawan, dan tulang. Kemudian kandungan vitamin C dan kafeik asid pada mentimun ini dapat juga mencegah retensi timbunnya cairan, adanya penumpukan atau timbunan cairan. Seperti yang kita katakan tadi, kan sifat hambarnya. Inilah sebabnya mentimun sering digunakan sebagai kompres pada kelopak mata yang bengkak. Terutama pada wanita yang kebanyakan ketakutan kelopak matanya kemudian menjadi hitam, maka bisa digunakan mentimun selain bermanfaat untuk mata yang bengkak, juga bermanfaat untuk menghilangkan warna hitam pada kelopak mata, terutama bagian bawah, dan menghilangkan kekerutan di sana. Dan kemudian juga mentimun sering digunakan untuk luka bakar, ya, dengan cara digunakan sebagai obat luar dan mengatasi radang kulit seperti dermatitis. Kemudian kandungan saponin yang ada pada timun ini yang bermanfaat untuk mengeluarkan lendir dan dahak. Ketika dia dikukus selama 15 menit, kemudian diperas diminum, maka dia akan mengeluarkan lendir dan dahak yang menghambat kinerja paru. Timun banyak mengandung flavonoid dan polifenol. Ini kata para pakar peneliti yang bersifat anti radang. Para ahli klasik mengatakan karena sifat dinginnya ini menarik perhatian para pakar peneliti, kemudian ternyata memiliki kandungan secara konvensional, secara kimiawi. Ini merupakan efek farmakologi dari flavonoid dan polifenolnya, anti radangnya mentimun. Kemudian mentimun juga memiliki kandungan asam malonat, di mana kandungan asam malonat ini memiliki efek farmakologi, memiliki fungsi untuk menekan gula agar tidak menjadi lemak. Jadi baik dia untuk mengurangi berat badan. Ini bisa menurunkan berat badan, benar-benar buat wanita. Sehingga ketika seseorang tersebut mengkonsumsi mentimun, apalagi dicampur dengan buah kurma yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, maka hal ini akan menjadikan seseorang tersebut tampil dengan tubuh proporsional, ya, artinya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Maka wajar ketika saya katakan tadi ini merupakan anjuran yang sering dilakukan buat dikonsumsi para remaja-remaja yang hendak menikah menuju ke pelaminan, dikarenakan akan membentuk tubuh yang ideal, ya, sesuai dengan yang diharapkan, tentunya menjadi surplus bagi suaminya, ya. Kemudian juga mentimun juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan, kata mereka para peneliti, sehingga melancarkan buang air besar. Sementara kami para pemobat klasik mengatakan dikarenakan sifat dingin dan rasa hambarnya yang tawarnya yang menyebabkan mudah memperbuang air besar dan menguatkan usus besar. Dan para pakar juga mengatakan ini yang menyebabkan mentimun mampu menurunkan kolesterol serta menurunkan racun. Mampu menetralkan racun karena kandungan seratnya yang tinggi. Adapun vitamin E yang ada pada biji mentimun, inilah yang disangka, ya, oleh para pakar peneliti merupakan vitamin yang menghambat penuaan dini dan menghilangkan keriput pada kulit. Di mana para pengamat klasik menyatakan dikarenakan karakteristiknya
ya, sejuk dan tawar dan manisnya yang menyebabkan orang yang mengkonsumsi mentimun tersebut tercegah dari penuaan dini. Artinya merupakan anti aging, mencegah penuaan dini. Kemudian timun juga memiliki kandungan kukurbitasin C yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya hepatitis A, B, dan seterusnya. Ya, karena kan mengandung kukurbitasin. Dan mentimun sangat bermanfaat untuk melancarkan saluran cerna, baik untuk kesehatan kulit, memperkuat jaringan konektif, mendinginkan suhu tubuh pada demam, mengobati tekanan darah tinggi, serta mempertahankan kebugaran tubuh, bahkan mampu digunakan untuk mengatasi kejang. Adapun secara umum kegunaan, mentimun sering digunakan untuk mengatasi batu ginjal, mengatasi darah tinggi, demam disertai dengan rasa haus. Ya, cocok bagi orang yang sedang saum, disentri, mengatasi jerawat, mengatasi luka bakar sebagai obat luar, pembersih ginjal, mencegah terjadinya gagal ginjal, membersihkan muka yang berminyak, yang merupakan penyejuk kulit. Ini di bagian luar tentunya, diparut kemudian dibalurkan atau sebagai masker, mengatasi radang tenggorokan, radang mata, sakit kulit, sariawan maupun tipes. Adapun biji mentimun biasanya seringnya digunakan untuk mengatasi cacingan seperti cacing pita, cacing gelang, dan cacing kremi. Adapun kulitnya, kulit mentimun biasa digunakan untuk mengatasi bercak-bercak pada kulit dengan cara ditumbuk kemudian dibalurkan. Dan daunnya mengatasi pencernaan yang tidak baik dikarenakan penumpukan makanan, kemudian merangsang muntah pada orang-orang yang terkena racun, makan makanan beracun. Adapun akar timun sering digunakan untuk mengatasi beri-beri dan kencing yang sedikit atau yang tidak tuntas. Ya. Jadi secara umum mentimun ini dilihat dari karakteristiknya, di mana dia menguatkan, membuang lembab, mengatasi panas. Di mana kalau lembab dan panas bersatu, seringnya akan membentuk benjolan atau massa. Yang kemudian benjolan tersebut akan menjadikan peradangan yang orang hari ini mengatakan kanker, tumor. Artinya berarti mentimun mencegah terjadinya atau pembentukan kanker maupun tumor. Ya, mengatasi batu ginjal, membersihkan ginjal, mengatasi bercak pada kulit dikarenakan sinar matahari, mengatasi cacingan pada anak-anak, ya tentunya bisa dibuat makanan, ya, mengatasi darah tinggi, demam pada anak-anak atau bayi, disentri, diare pada anak, gangguan ginjal dan saluran kemih. Kemudian juga mengatasi jerawat, menghaluskan wajah, menghilangkan noda-noda hitam yang ada pada wajah, serta merupakan terapi kecantikan mentimun ini, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, untuk kulit agar elastis, lembut, tidak keriput, maupun membentuk tubuh yang proporsional, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Dan juga mengatasi luka bakar dan tersiram air panas, mencegah juga penyakit ginjal, membersihkan ginjal, memperlancar buang air kecil, mengatasi radang ginjal atau gagal ginjal, mengatasi sariawan, sembelit, tifus, maupun sebagai tonik meningkatkan stamina pada pria maupun wanita. Hal ini tentunya membuat mentimun ini layak diadakan pada saat bulan Ramadan ini untuk buka maupun untuk sahur. Satu penelitian yang hendak saya sampaikan di sini, yakni pada tahun 1997 Negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, yakni dengan beberapa orang peneliti, di antaranya Sri Pujiarti, ya, kemudian S. Harjono Prawiro Mursito, dan Nyonya S. Muhammad Mokhtar pada tahun 97 melakukan penelitian di Universitas Airlangga, melakukan penelitian perasan buah mentimun terhadap efek tekanan darah. Pada waktu itu yang digunakan binatang adalah binatang anjing yang digunakan, dan sebagai bahan pembanding dipakai hexametonium dan asetilkolin. Ternyata mentimun ini mampu menurunkan darah pada binatang tersebut. Ya, ini membuat timun ini masuk pada jajaran penelitian, sudah diteliti untuk menurunkan tekanan darah. Dan sebagai catatan, mentimun juga rendah kalori. Setiap mangkok mentimun yang dipotong-potong
setara dengan 52 gram. Dan banyak kandungan, ada kandungan kalori, kandungan air, karbohidrat, kalium, fosfor, magnesium, kalsium, ya, vitamin A, vitamin C, kemudian folat. Ini membuat mentimun cocok digunakan buat orang yang mendambakan awet muda, cocok buat orang yang hendak menikah, cocok buat orang yang hendak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian sangat cocok sekali digunakan pada pria maupun wanita, ya, untuk mencegah terjadinya penyakit atau mencegah penuaan dini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan rasanya kita ingin memperpanjang sesi tanya jawab, ya. Dan untuk sesi tanya jawab ini yang di season yang kedua, saya akan serahkan untuk memanduk pada saudara saya Mas Reda. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Sinse Abu Mat Faris Al-Kianja atas pemaparannya. Dan sebelum Sinse kita membuka sesi tanya jawab Sinse, silakan diminum. Ada pertanyaan dari saya di Sinse. Baru-baru kemarin saya itu meminum minuman khas suatu daerah, minuman mentimun yang diparut Sinse. Namun itu kan disediakannya dengan sirup dan air gula. Nah, apakah serutan mentimun ini akan menjadi manfaat Sinse? Iya. Sebenarnya lebih bagus mentimun ini digunakan tanpa sirup tentunya. Kalaupun dengan madu, atau makanya dia disandingkan dengan korma agar lebih nikmat di sana, yakni dengan bersama-sama dengan korma dimakannya, di blender bareng dengan korma agar rasanya menjadi nikmat. Berarti sirup tersebut harusnya diganti dengan korma. Dan beberapa hal ketika sirup kemudian pemanisnya itu menyebab BTP atau tambahan pangan manisnya itu menyebabkan penyakit, maka paling tidak bisa dinetralkan dengan mentimun, tetapi tergantung kadarnya. Kalau kadarnya gula itu setara dengan mentimun, ya berarti sebagai penyegar saja, ya. Artinya ditambah 1 dikurangi 1 sebagai penyegar saja kan. Tapi kalau gula merah, ya, dengan gula merah itu masih bisa kemudian dikonsumsi, dinikmati, dan membuahkan hasil tentunya yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Ya, demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi perihal kesehatan Anda atau memperdalam materi kita, silakan menghubungi kami di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 081317776543. Dan kami akan buka pertanyaan pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya di Jakarta Timur. Dengan Ibu? Ibu Nur. Ibu Nur, silakan. Begini Abu, anak saya 37 tahun kena batu ginjal. Udah pernah ditembak sekali, tapi mungkin belakangan ini berasa lagi pinggangnya sakit. Apa solusi yang mesti saya lakukan? Umur berapa Bu? Mohon maaf. 37 Abu. Umur 37 tahun terkena batu ginjal gitu Bu, iya, ya? Iya. Baik. Makasih. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan batu ginjal sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, bahwasanya mentimun ini merupakan bahan obat yang bisa digunakan untuk batu ginjal maupun untuk membersihkan ginjal. Ya, dan sangat baik dia. Dan mentimun ini ibu bisa menggunakan buah mentimun yang diparut, kemudian diperas, kemudian disaring dan diminum sedikit demi sedikit. Yakni 2 buah mentimun, kemudian diparut, kemudian diperas, kemudian disaring dan minum sedikit demi sedikit. Ya, sampai lambung ini terbiasa untuk menerima kurang lebih sekitar 2 mentimun, maka bisa dilakukan pagi dan sore. Ya, ini untuk batu ginjal. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Demikian Ibu Nur, jawaban dari Sinsia, semoga bermanfaat bagi Ibu Nur dan anaknya dan seluruh pendengar dan pemirsa Radio Roja. Dan berikutnya di belakang Ibu Nur, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi, kami persilakan. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Wati di Jakarta. Ibu Wati, silakan. Saya mau nanya di luar tema. Ya, silakan. Boleh? Silakan Ibu. Ini Sinse kan biasa kalau ibu-ibu udah melahirkan punya anak itu payudaranya jadi kendor gitu.
maksudnya ada nggak herbal yang bisa Mengencangkan kembali gitu. Iya. Baik. Ya, terima kasih Sinse. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sangat banyak sekali ya herbal-herbal yang biasa digunakan untuk mengencangkan payudara ya bagi para ibu-ibu. Sebenarnya bukan cuma ibu yang baru melahirkan, akan tetapi juga ibu-ibu yang sudah punya anak banyak, karena netes dan seterusnya ya. Ada beberapa tips yang bisa digunakan, yakni ibu bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, kemudian ditambah dengan 3 helai daun jarak, bisa menggunakan daun jarak pagar, ya. Kemudian ditambah dengan 2 buah pinang, dengan 2 buah pinang. Pinang itu yang biasa buat pinang muda itu ya. Bentuknya seperti melinjo Ya. seperti ya. Kemudian cuci ditumbuk halus semua bahan, kemudian ditambah dengan sedikit garam. Kemudian tambah air juga, oleskan secara merata pada payudara, tapi jangan terkena putingnya. Diamkan sampai beberapa saat sampai kering. Setelah kering kemudian dibilas dengan air hangat. Ya, dan ini bisa dilakukan seminggu 3 kali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan para pendengar serta pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya kepada Ibu Wati, semoga bermanfaat. Di belakang Ibu Wati, silakan di 0218236543 sebelum kita beralih ke pesan singkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Sari di Singkawang. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya dikarenakan ada feedback. Terima kasih. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kemarin kan saya udah di USG bagian payudara saya. Karena sedang hamil, jadi tidak bisa diangkat biopsi, tidak dibiopsi untuk uji patologi anatomi, dan juga karena ukurannya kurang dari 2 cm, Apa jadi itu, Bu? Tumor tidak Ibu? ada. Apa itu, Bu? Jadi yang mau saya tanyakan, ada nggak herbal yang bisa mengecilkan benjolan di payudara saya? Gitu. Benjolan Bu ya? Iya, benjolan di payudara saya. Secara uji klinis katanya itu tidak ganas, tapi karena belum tahu juga karena kan tidak bisa diuji patologi anatomi kata dokter bedahnya. Kenapa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Ya, memang secara teori ini manusia pada umumnya harusnya memiliki benjolan, memiliki tumor, memiliki kista, ini secara teori ya, teori yang ada, peneliti yang ada yang hari ini modern, dari konvensional hari ini, itu secara teori itu memiliki. Bagaimana tidak? Ketika seorang mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat karsinogen, memicu timbulnya benjolan, massa, kanker, tumor, ya, seperti bahan tambahan pangan yang berlebih, baik itu penyedap, perenyah, pewarna, pemanis, buatan semuanya. Ini tentunya memicu timbulnya penyakit-penyakit hari ini ya. Ini yang satu. Tetapi ketika dia tidak terkena dampak dari hawa udara yang dari luar, yang juga akan memicu merangsang timbulnya penyakit tersebut, maka tidak akan terjadi. Tapi coba bayangkan, kita memakan makanan yang tidak mungkin bisa kita tolak. Ya, kemudian ketika kita keluar ada asap knalpot, asap rokok, uap aspal, yang mana hal tersebut juga memicu timbulnya benjolan-benjolan yang ada pada tubuh. Maka mustahil seseorang itu tidak ada benjolnya. Ini secara teori. Artinya orang hari ini sakit itu lebih mudah, sehat yang lebih susah. Dan jangankan di zaman kita, di zaman beberapa ratus tahun yang silam, ini di zaman hidupnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika beliau mengatakan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya seorang pengobat itu tugasnya adalah menjaga bagaimana tubuh itu agak seimbang, tidak berlebih dalam rutubah, tidak berlebih dalam hararah, tidak berlebih dalam gerak, dan tidak berlebih dalam makanan dan minuman.
ya, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Tapi yang jadi masalah adalah siapa orang hari ini. Bahkan kata beliau, tidak mungkin di orang yang hidup di hari ini, di zaman ini, di negeri ini, ya, kemudian mereka mampu melakukan pola hidup yang baik sehingga terhindar dari penyakit. Apalagi kita, zaman dahulu jelas lebih bersih udaranya, makanannya lebih tidak tercemari, ya, lebih tidak bermacam-macam makanannya. Itu pun sulit untuk mencegah terjadinya penyakit apalagi hari ini. Ya, tentunya demikian. Maka saya ingin tegaskan kepada ibu juga yang penanya dan pemirsa yang lainnya dan pendengar juga bahwasanya Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika Allah mangzallahu dan ila anzalallahu shifaan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Allah yang menurunkan penyakit, ya Allah yang menurunkan obatnya. Ya, jangan sampai kemudian dalam benak kita mengatakan semua orang pasti akan penyakitan, semua orang pasti akan ada tumornya. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Terkadang satu orang ada, orang yang lainnya tidak ada, padahal dia hidup di lingkungan yang sama, ada satu atap, di dalam rumah yang sama, dia berjalan di jalan yang sama, ya. Kemudian dia juga memakan makanan yang di warga yang kehidupan yang sama. Ya, tetapi terkadang mereka saling berbeda dalam hal penyakit. Terkadang yang ini sehat, yang ini tidak. Ya, karena walaupun emosi juga ikut menentukan tentunya, akan tetapi ketika Allah takdirkan kita mendapatkan penyakit, kemudian ada juga pasien yang ditakdirkan oleh Allah sembuh, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Ya, terkadang ada orang yang tidak, tentunya ini kesehatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dikarenakan usaha kita ini untuk mencapai kesehatan ini nggak bisa kita berusaha. Jangankan di zaman kita, di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun berkata demikian. Ini sekian ratus yang lalu belum ada uap aspal, belum ada asap knalpot. Ya, nggak tahu apakah asap rokok masih ada apa tidak. Itu pun kalau ada mungkin tidak separah ini. Ya, makanan juga tidak beraneka ragam seperti ini. Tentunya tidak ada junk food. Ya, tidak ada makanan ciki-ciki, sosis, kentucky, nugget, cireng, cimol, ciblek, dan nggak ada makanan yang bermacam-macam tentunya. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Nah ini dulu pun mengatakan tidak mungkin mendapatkan, tidak mungkin bisa terhindar dari penyakit. Apalagi hari ini tentunya lebih tidak mungkin lagi. Karena kesehatan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang wajib kita syukuri adalah karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha kita untuk mencapai kesehatan sangat susah. Bahkan bisa disebutkan sangat tidak mungkin. Zaman Al-Imam Ibnu Qayyim tidak mungkin apalagi kita. Maka ketika kita diberikan Allah karunia kesehatan, maka jagalah kesehatan itu. Kulu wasrobu, makan minumlah. Makan minum secukupnya yang kita makan minum agar bisa tegak tulang punggung kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita belum kuat, manakala tidur terlalu malam begadang, maka tidurlah jangan terlalu malam. Habis isya kemudian tidur, jam 9 kemudian tidur. Ya, kalau kalbu kita belum kuat, ya, itu demikian. Begitu pula dengan makanan dan minuman, dan banyak-banyaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena yang Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita. Ya, banyak penyakit yang bisa sembuh dan seterusnya. Adapun tadi yang ibu sampaikan, ternyata ibu punya dan yang lainnya kan dia nggak punya. Artinya secara teori ada, tapi secara fakta ada yang tidak. Apakah teorinya yang salah? Jelas. Teori tidak selamanya benar. Ya, artinya segala sesuatu dikehendaki oleh Allah. Lah itulah teori yang kemudian dibikin matematis, saintifikasi yang kemudian dibikin matematis, 1 ditambah 1 pasti 2. Seorang hari ini pasti harus punya tumor, kenyataannya banyak yang tidak, ada yang ada kena, ada yang tidak. Maka tentunya teori tersebut harus dikembalikan kecuali yang Allah kehendaki. Ya kan? Dan yang Allah tidak dikehendaki maka Allah tidak akan terjadi. Maka terkadang orang menggunakan teori pasti. Nah, makanya belakangan ini herbal akan digunakan saintifikasi jamu dan seterusnya. Ada baik dan ada juga beberapa kelemahan tentunya. Dan ibu yang penanya ini ketika mengatakan bagaimana, apakah ada herbal yang bisa digunakan sebagai obat mengecilkan benjolan, ini pertanyaan yang salah.
ya pertanyaan yang keliru. Maka saya enaknya jawab tidak ada. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi saja, bumi sudah banyak tumbuh-tumbuhan makanan. Artinya semenjak adanya manusia, sebelum manusia memiliki penyakit, bumi ini sudah ada obat. Sebelum ibu sakit, bumi ini sudah tumbuh obat. Bagaimana mungkin kemudian ditanyakan, ada enggak? Ya kan? Maka yang layak ditanya adalah orang-orang yang datang belakangan. Membuat disiplin keilmuan yang datang belakangan. Nah, ini sebagai perhatian juga bagi para pemirsa dan pendengar bahwasanya tidak seharusnya kemudian menanyakan ada tidak. Ini pertanyaan yang keliru. Ya. Tentunya jelas-jelas Nabi SAW bersabda, "Mangzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan." Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kalau kemudian kalimatnya ada tidak, bagaimana mungkin? Nabi SAW pun bersabda, tentunya harusnya ada. Ya, tinggal ngomong saja apa gitu ya. Jangan kemudian mengulangi yang semacam itu. Nah, ini pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Seakan-akan pengobatan dengan tanaman adalah muncul baru sehingga ada yang tidak ada. Adapun masalah kemudian saya tidak bisa memberikan resep karena kelemahan saya nggak punya ilmunya kan gitu. Obatnya pasti ada, sudah ada. Tetapi apakah bisa nggak Abu Muhammad ngasih tahu nggak? Itu kan, itu aja sebenarnya. Kalau tidak tahu ya sudah, saya wallahu alam. Kalau kemudian tidak ada, nggak mungkin karena Allah turunkan penyakit, pastilah tentu Allah turunkan obatnya. Dan yang namanya obat tidak menunggu berdirinya pabrik. Ya, masa Allah turunkan penyakit saya ini, tapi pabriknya belum, tapi obatnya belum turun karena pabriknya belum berdiri, kan nggak mungkin. Ya, ini zalim tentunya hal ini. Maka saya katakan bahwasanya secara klasik bahwa segala macam benjolan atau masa tadi saya ungkapkan terjadinya berasal dari kelembapan yang terkena angin, sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan juga tentang kaidah penyakit yang ketika beliau menjelaskan tentang irkunasa, adanya benjolan dikarenakan adanya makanan yang tidak benar, yang kemudian hawa udara yang tidak benar pula, kemudian akan tumbuh benjolan atau masa yang tumbuh di manusia kemudian menjadi benjolan. Ada banyak hal yang bisa digunakan orang-orang dahulu. Ada kalanya mereka menggunakan bayam duri yang dikasih garam sedikit, digais garam secukupnya, bayam duri secukupnya, kasih garam sedikit kemudian ditumbuk dibalurkan pada payudara. Terkadang mereka menggunakan kacang panjang yang ditumbuk kemudian dikasih garam sedikit kemudian dibalurkan pada payudara. Ya, dan hal ini seringnya bisa dimanfaatkan untuk mengecilkan benjolan-benjolan yang ada pada payudara. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kita akan beralih membacakan pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari seorang ibu tidak menyebutkan daerahnya. Assalamualaikum ya Sensei. Saya mempunyai anak dan mempunyai tanda lahir di pipi. Anak ini mempunyai tanda lahir di pipi sebelah kiri sampai ke mata dan ke hidungnya. Saya sudah berusaha menggunakan minyak zaitun namun tidak kunjung hilang. Apakah ada solusi selain minyak zaitun, Sensei? Ya. Tentunya kembali kepada konsep tadi yang kita sampaikan. Bahwasanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kalau itu bukan penyakit, ya nggak ada obatnya, kan bukan penyakit. Ada terkadang seseorang tersebut kelainan. Suatu contoh, ketika anak saya lahir dalam keadaan buta, anak saya lahir ke dalam keadaan tuli, anak saya lahir dalam keadaan bisu, naudzubillah ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan karena itu ujian yang berat ya bagi manusia untuk mendapatkan anak yang demikian. Kemudian ada anak yang lahir tanpa tangan, ada anak yang lahir kulitnya bermasalah. Orang Jawa bilang toh ya. Ada anak yang lahir dengan tanda lahir. Apakah hal ini bisa dihilangkan? Ya, maka kalau itu bukan penyakit, maka bagaimana mungkin bisa diobati? Tentunya obat itu kalau itu sebuah penyakit. Tapi ibu bolehlah mencoba. Ya, ini kalau memang mentimun ini merupakan pelembut ya dan pembersih kulit. Kalau memang itu sebuah penyakit yang berhubungan dengan gangguan kulit, maka bisa diparut kunyit kemudian dibalurkan pada kulitnya. Kalau memang tidak hilang dalam jangka waktu 14 hari, ini merupakan sebuah kelainan ya. Artinya memang bukan penyakit, yang begitulah adanya. Ya, demikian mudah-mudahan Allah jaga kesehatan ibu sekeluarga dan para pendengar serta pemirsa
dan bermanfaat pula bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kami akan kembali bacakan pesan singkat yang telah banyak masuk. Assalamualaikum ya Sensei. Saya Wahida dari Sulawesi Selatan. Ana baru saja melahirkan sesar dan karena tekanan darah naik turun di kisaran 140 hingga 180. Bahkan pernah sampai 220. Umur saya sekarang 41 tahun. Sampai sekarang ini masih mengkonsumsi obat dari dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menghentikan pemakaian obat tersebut, namun takut atau cemas jangan-jangan akan naik kembali darahnya. Demikian Sensei. Sebenarnya yang paling membuat naik terutama cemasnya itu tadi ya. betul. Cemasnya itu tadi yang membuat seseorang tersebut menjadi naik ya. Dan beberapa pengobatan yang sering dilakukan oleh kami, para pengobat klasik ataupun para teman-teman pengobat tradisional secara umum, itu mereka mampu mendapatkan hasil yang gemilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni sembuhlah penyakit darah tinggi tersebut dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan medis selanjutnya. Walaupun secara teori susah untuk diobati ya, kan, tetapi ada yang kadang-kadang 2 bulan, ada yang kadang-kadang 3 bulan. Ya, tentunya berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Ya, adapun kalau ibu indah menghentikan, maka ibu juga boleh mendampingi. Dengan cara mendampingi terlebih dahulu, ibu bisa mengkonsumsi yakni 2 buah mentimun diparut, kemudian diperas, kemudian disaring dan diminum sekaligus. Lakukan 2 kali sehari, pagi sore. Dan ini lakukan selama 30 hari. Dan ini bisa dikomben sebagai komplementer ya. Kemudian dikomben bersama dengan obat dokter tadi. 2 jam sebelum minum obat dokter atau 2 jam setelah minum obat dokter, kemudian mengkonsumsi perasan air mentimun tadi, 2 buah air mentimun diperas kemudian diminum. Dan kalaupun agak berdekatan seperti 1 jam tidak ada masalah, karena ini dia masuk kategori buah atau makanan. Ya, ini dilakukan terus menerus kurang lebih setelah 30 hari. Kalau memang tidak naik, kurangi obat dokter. Tidak naik lagi, kurangi lagi. Tidak naik lagi, kurangi lagi. Sampai kemudian hanya separuh di 1 kali sehari atau 2 kali sehari separuh. Terus sampai kemudian obat dokternya berhenti, timunnya juga dikurangi. Kurangi timun, kurangi sampai seminggu sekali, sebulan sekali, akhirnya tidak perlu mengkonsumsi apa-apa. Tapi satu, khawatir cemasnya ditinggalkan ya dengan cara mendatangi kajian-kajian dan banyak bertanya kepada ustadz tentang permasalahan apa yang sih yang dicemaskan. Karena ini akan melukai organ tubuh kita sendiri kalau berlebih dan tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Demikian Ibu Wahida jawaban dari Sensei, semoga bermanfaat, dan kami akan bacakan pesan singkat dari Bapak Tendra dari Yogyakarta. Sensei, saya ingin bertanya, saya penderita glukoma, apakah mentimun bisa untuk penderita glukoma dan bagaimana caranya? Ya. Sering saya katakan bahwasanya gangguan mata erat kaitannya dengan kolbu. Sebagaimana kolbu bersedih, air mata menetes. Bahkan Nabi Yakub sendiri karena kesedihannya itu yakni ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam buta. Ini tentunya hubungan erat. Bahkan di dalam Miftah Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya kolbu ini merupakan rajanya organ yang memiliki kekuatan penuh untuk menguasai setiap indera, panca indera ya, termasuk mata, telinga, lidah dan seterusnya. Dan dia berhubungan erat. Dan kolbu, apa yang ada pada kolbu akan tampak pada mata, tampak pada lidah dan seterusnya. Ini membuat pengobatan mata itu sering diberikan pengobatannya ke arah kolbu atau terkadang ke arah hati, yaitu kabid. Ya. Beberapa hal Bapak bisa mengkonsumsi ya, 1 buah mengkudu, kemudian 1 ibu jari kunyit, 1 buah mengkudu, kemudian 1 ibu jari kunyit, ya, kemudian 1 genggam kembang telang, bunga yang warnanya ungu, yang biasanya ungu kebiruan, yang biasanya digunakan sebagai pewarna, ya, kemudian direbus. Ya, gunakan perebusan itu dengan 3 gelas air. Yang pertama kali direbus adalah mengkudu terlebih dahulu,
Mengkudu terlebih dahulu direbus, ya, kemudian setelah mengkudu mendidih, kemudian dimasukkan kunyit, ya, biangnya atau empunya kunyit, ya, dipotong-potong kemudian dimasukkan. Kemudian biarkan kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian baru dimasukkan kembang telangnya. Aduk kurang lebih 5 menit kemudian baru diangkat. Saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Saya kasih peringatan. Kalau Bapak kemudian merebusnya salah, ya, kelebihan, maka tidak berfungsi ke arah mata tetapi berfungsi ke arah lambung. Ya. Tidak berfungsi ke arah mata tapi berfungsi ke arah penguatan ginjal. Terkadang demikian. Maka perhatikan ketika kita berbicara masalah rebusan. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan ke Bapak-Bapak Tendra semoga bermanfaat dan hati-hati dalam merebusnya. Dan kami akan kembali bacakan pesan singkat dari Ibu Enda dari Gombong. Assalamualaikum ya Sensei. Saya sudah tidak mempunyai empedu dikarenakan saya sudah operasi 6 bulan yang lalu. Apakah mentimun ini bisa bermanfaat bagi tubuh saya dengan mengkonsumsinya dikarenakan saya tidak mempunyai empedu tersebut? Iya, tentunya sudut pandang ini memang berbeda ya. Kantong empedu ini merupakan organ yang digunakan untuk menyimpan cairan yang kuning. Di mana cairan yang kuning ini disebutkan merupakan perasan pertama dari darah. Ini ketika hati memproduksi darah atau dam, kemudian ampasnya ada 2, yakni cairan kuning dan cairan hitam. Yang kuning itu kemudian masuk ke kantong empedu dan yang hitam itu masuk ke tihal. Dan fungsi dari cairan kantong empedu tadi membantu sistem kinerja pencernaan. Ya. Maka dengan kata lain, ketika seseorang kantong empedunya diangkat, seseorang tersebut akan kehilangan keseimbangan kelembapannya. Baik dari sisi perlindungan lambung dari cairannya, ya, ataupun fungsi kantong empedu itu sendiri. Di mana fungsi kantong empedu itu sendiri memiliki fungsi yang cukup bagus. Di antaranya adalah untuk menentukan sikap secara emosi. Ada yang mengatakan bahwa ini cerita dulu ya. Pada zaman Kaisar dulu di Tionghoa, kalau mereka kantong empedunya lemah atau terdapat batu empedu saja, mereka tidak akan dijadikan hakim. Jadi syarat seorang hakim ketika itu diperiksa, kalau kantong empedunya bagus, kuat, maka dijadikan hakim. Karena konon kabarnya kalau kantong empedunya lemah, ini akan mempengaruhi emosi, sikap ketegasannya, atau akan menjadi seseorang lama-kelamaan akan menjadi seseorang itu gampang bimbang, kayaknya mau ke sini, ke kanan, ke kiri ya. Berpengaruh ya. Nah, dikatakan demikian karena ketika walaupun bertahap ya, ketika organ itu bermasalah maka akan mempengaruhi tabiatnya. Maka ini yang disebut sebagai penyakit mutasabihah, penyakit yang berurusan dengan al-mizaj, penyakit yang berurusan dengan kebiasaan tabiat, karena berubah dikarenakan organnya. Sebagaimana ketika orang yang mengatakan dulu dia orangnya ceria, tapi setelah sekarang setelah ada masalah ini dan itu dia nggak ceria. Setelah nggak ceria kemudian dia gampang melamun, setelah gampang melamun kemudian kena mah. Artinya terkadang penyakit itu, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi dari kaifiatnya, fungsinya dulu. Artinya emosi yang mempengaruhi, marah mempengaruhi hati, kolbu dan hati, takut mempengaruhi jantung dan ginjal. Ya, terkadang juga dari materi mempengaruhi fungsi. Setelah dia nggak tahu, dia setelah sakit orangnya jadi parno, jadi gitu kan. Setelah kena mah dia jadi khawatir cemas, setelah kena mah dia jadi melamun ya. Setelah darah tinggi jadi marah-marah ya. Ada kalanya marah-marah dulu baru darah tinggi, ada kalanya nggak tahu tuh. Setelah belakangan ini begitu tensinya naik dia jadi darah tinggi. Itu tukang marah gitu. Maka kantong empedu itu sangat penting sebenarnya. Kalaupun tidak berurusan dengan emosi ya, karena emosi itu dari kolbu ya, tentunya dia juga sangat berurusan dengan pencernaan. Sangat membantu untuk mengurai makanan. Kalau makanan tidak diurai maka tubuh tidak akan mendapatkan saripati makanan. Ya, dari sini itu pun dia memiliki kedudukan yang sangat penting. Artinya kalaupun dia tidak mempengaruhi dari sisi emosi,
kehilangan organ tidak mempengaruhi dari sisi emosi, akan tapi dia sangat penting untuk pencernaan. Misalnya taruhlah kata tidak, tentang emosi tidak mempengaruhi gitu ya, karena masih ada kolbu, tergantung kekuatan kolbu tentunya ya. Ketika kita masih ada kolbu tentunya masih kuat, berarti emosi bisa tersingkirkan. Tapi paling tidak dia tidak bisa melembabkan sistem kinerja pencernaan, membantu pencernaan. Ya, jadi fungsi pencernaan menjadi terganggu. Ya, dikarenakan single parent tadi, dikarenakan tidak ada bantuan dari cairan yang berasal dari kantong empedu tadi. Maka terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka menjaga kesehatan tubuh, menjaga agar pencernaan itu tidak kekurangan cairan, maka mentimun sangat cocok sekali digunakan. Dibarengkan dengan korma, 2 buah mentimun, 1 buah mentimun, 3 butir korma, kemudian di blender jadi 1, kemudian diminum. Lakukan setiap hari, antara jam 9 sampai jam 11, lakukan tiap hari. Ini dalam rangka untuk menguatkan limpa lambung, karena dia sudah mendapatkan bantuan lagi dari cairan getah empedu tadi. Makanya ini akan membantu agar lambung bisa kuat dan limpanya untuk mencerna makanan. Ya paling tidak demikian. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan dari penanya dan Allah angkat penyakitnya. Amin. Serta bisa bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa Roja dan Radio TV yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya, dan kami kembali bacakan pesan singkat. Assalamualaikum ya Sensei, saya Ibu Fatma dari Jambi. Saya ingin bertanya, makanan sehat untuk penderita MAH nih Sensei. Menjelang Ramadan ini apakah ada makanan-makanan khusus untuk penyakit-penyakit MAH seperti saya ini? Sebenarnya gangguan MAH ini merupakan penyakit secara konvensional. Kalau dari sisi klasik maka dipandang dari beberapa sisi. Yang pertama, gangguan MAH atau gangguan lambung atau saya sering mengatakan maidah atau perut besar, ini disebabkan karena fungsi jantung yang berlebih, ini panasnya jantung. Terjadi peradangan lambung dikarenakan panas jantung yang berlebih, sehingga terjadi ketika haroroh jantung atau panas jantung masuk ke dalam maidah atau perut besar atau lambung ini, kemudian kurangnya cairan yang ada pada lambung, terjadilah peradangan di sana. Ini satu. Yang kedua, atau dikarenakan kelebihan fungsi asam yang ada pada hati, kemudian menekan lambung. Ini juga akan bisa mengakibatkan seorang terjadi gangguan lambung. Ya. Atau dikarenakan kekhawatiran, kecemasan, kangen, rindu yang berlebih, sehingga menyebabkan seorang tersebut lupa makan, lupa tidur, makan tak enak, tidur tidak nyenyak, hidup tak bergairah. Ya. Kemudian ini juga dikarenakan sisi emosi, ya, atau pola makan yang tidak beraturan, atau seringnya mengkonsumsi makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang mentah, ya, makanan-makanan yang dingin, kemudian melukai lambungnya, lama-lama akan terjadi gangguan lambung juga. Atau bisa juga dikarenakan panas keringnya paru, sehingga lambung berusaha untuk melembabkan paru. Itu juga bisa terjadi gangguan lambung. Jadi banyak hal gangguan lambung ini yang secara umum penggunaan bahan obat klasik, ya, tanaman obat digunakan untuk mengatasi gangguan lambung. Ini ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian diparut, diseduh pakai setengah gelas air, kemudian diaduk pakai air hangat, minum sedikit demi sedikit, ke lambung bisa menerima. Ya, dan ini bisa digunakan setiap mau tidur, buka, kemudian sahur. Ya, adapun makanan yang makanan yang kemudian merangsang, tergantung. Kalau itu dikarenakan panas jantung, kekeringan pada paru, ya, orangnya kurus, ada hubungannya dengan paru juga, ada hubungannya dengan jantung, maka kurangi gorengan, jeroan, otak, kikil, gorengan, ya, kemudian cumi, udang, kerang, kepiting, ya, kemudian coklat, batangan, karena hal ini akan memperberat sistem kinerjanya. Tentunya demikian. Kalau memang hal tersebut hanya dikarenakan asamnya yang berlebih, maka bisa juga dengan menggunakan bahan-bahan lain, ya, menahan dengan kurma, ya, menguatkan dengan kurma, bisa kemudian atau jahe, ya, kalau dari asam, ya, dengan jahe, dengan kurma, yaitu makan-makan yang digunakan
Ya. Dan hindari makanan-makanan yang mentah, hindari makanan-makanan yang sudah dicerna, hindari makan-makan siap mengandung bahan pengawet yang terlalu banyak, ya, termasuk dalam hal ini sirup dan seterusnya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, demikian Ibu Fatma di Jambi, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse, dan kepada Anda yang mendengarkan solusi dari Sinse. Masih ada kesempatan bagi Anda yang berinteraksi, kami buka di 0218236543, penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Fatir Di mana Ibu? di Bekasi. Baik, silakan Ibu Fatir. Ini Sinta, muka saya nih kayak jerawatan dari umur berapa ya? Belasan tahun itu. Tapi banyak banget, beruntuk. Ya, Pengobatannya gimana? Baik. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi telah kita bahas juga tentang bagaimana mentimun digunakan untuk menghaluskan jerawat, menghilangkan jerawat, menghaluskan wajah, menghilangkan noda hitam. Jadi kalau jerawatnya sudah hilang, kemudian biar dihaluskan wajahnya. Kalau memang masih ada nodanya, maka masih bisa terus dilakukan. Ya, ini buah mentimun secukupnya di blender, kemudian digunakan buat masker. Ya, kemudian biarkan sampai kering. Blender mentimun cukupnya, kemudian dibuat masker, kemudian biarkan sampai kering, baru kemudian dibersihkan. Ya, ini dari luar ataupun dari dalam. Ibu bisa menggunakan 1 buah mentimun dan 3 buah korma untuk menjaga tubuh dan kulitnya, kelembapan dan kelenturan kulit. Kemudian dikonsumsi, ya, 1 kali sehari, pagi, ya, kalau puasa berarti buka atau sahur. Ya, kalau tidak puasa berarti sekitar jam 9-an. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Dan nampaknya pertanyaan dari Bu Fatir itu merupakan pertanyaan terakhir di pagi yang berbahagia ini. Mungkin ada perangkuman terakhir, ya. Sinse, silakan. Pada prinsipnya tentunya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Tapi alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu mereka akan tahu, dan yang tidak tahu maka mereka tidak akan tahu. Sebenarnya jauh-jauh hari Allah telah turunkan penyakit, ya, sebagaimana Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan pula obatnya. Tidak ada kemudian Allah turunkan penyakit kemudian obatnya ditangguhkan, menunggu pabrik berdiri, ya, menunggu penelitian, maka tidak demikian. Tentunya obat sudah ada, tinggal bagaimana pemahaman kita untuk memanfaatkannya. Yang tahu dia tahu, yang tidak tahu maka dia tidak tahu. Ya, maka bulan Ramadan ini besok insyaallah maka merupakan usaha kita juga untuk kalau orang hari ini itu bergerak itu adalah olahraga, paling tidak ini adalah olah jiwa. Ini merupakan sebuah keseimbangan. Orang sering melakukan olahraga, badminton, main futsal, bola dan sebagainya, maka saatnya lah ini untuk olah jiwa. Ya, dan jiwa kita perlu dilatih agar lembut, ya, agar faham, ya, apa yang harus dikerjakan, ya, agar jelas. Ya, di sini mudah-mudahan dengan berkurangnya, tapi tentunya bukan berarti menjadi dendam ketika bukanya, terkadang demikian. Karena tetap saja ketika makan, wakulu wasrubu wala tusrifu, makan minumlah, akan tetapi janganlah berlebih-lebihan. Ya, walaupun itu buka, walaupun itu sahur, maka janganlah berlebih-lebihan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan makanan, di mana makan tersebut bisa menjaga tubuh, bisa terjaga tubuh kita. Allah jaga tubuh kita dari penyakit dengan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan. Tentunya makanan-makanan ini bukan berarti kita menggunakan makanan-makanan apa saja kita makan. Ya, dikarenakan seharian tidak. Maka sungguh kalaupun kita hanya memakan kurma, mentimun, madu, makanan-makanan ini sangat bermanfaat. Ya, maka tidaklah akan membuat tubuh kita letih dan lesu, kecuali akan meningkat tubuh kita. Karena disitulah akan seseorang itu akan bangkit. Dan barang siapa yang terlalu banyak makan, maka akan menimbulkan kemalasan. Ya, dan ini tentunya bukan sesuatu yang diinginkan di bulan Ramadan. Kemudian kita bermalas-malas riya,
digandakan terlalu banyak makan di waktu sahur dan di waktu bukanya. Ya, ingatlah bahwasanya ini di bulan ini banyak-banyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah turunkan obat bagi kita, Allah angkat penyakit kita, dan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya selalu dalam bimbingannya. Ya, demikian, dan bermanfaat. Ini dari saya, kekurangan dari saya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.